Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya musyahidin. Perkenalkan, nama saya Nikma Salsabila dengan NIM 231101020016. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini, saya akan menerjemahkan salah satu video dari YouTube berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Al-Valyu wa Husnudzonni Billah. Artinya, optimisme dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan strategi penerjemahan dan menyebutkan kosakata baru dari video tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari matkul Tarjamah Fawriyah Indonesia Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana, SPD MPD. Baik, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi la yadumu ghayruhu wa la yurja illa khayruhu wa la yu'awwalu illa alayh. Alhamdulillahi alladhi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khatala wa yasmah. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلوا عليه اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار وسلم يا ربي تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang tiada keabadian bagi selainnya, yang tidak diharapkan kecuali kebaikannya, dan yang tiada sandaran kecuali padanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus kehilafan dan memaafkan, yang mengampuni kesalahan dan mengasihi. Kami memujinya di kala petang dan di kala pagi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Tunggal, tidak sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepadanya sepanjang malam dan siang berganti, dan limpahkanlah sholawat kepadanya, kepada kaum muhajirin dan kaum ansor, serta limpahkanlah keselamatan yang banyak, wahai Tuhanku, hingga hari pembalasan. Alaikum ya ahibbatana assalamu, wa athafakum birahmatihi assalamu, وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الطاهرة، وأسأل الله الذي لا إله غيره الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. قولوا آمين. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai para kekasih kami, dan semoga kedamaian diliputi oleh rahmat-Nya, serta ditempatkan di tempat tinggal yang baik, sebuah penghormatan dari tempat tinggal yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah yang baik, yang berwudu dan suci ini. Aku memohon kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang melihat tempat kita, mendengar ucapan kita, dan tidak ada sesuatu pun dari urusan kita yang tersembunyi baginya, agar Dia tidak membubarkan kita dari tempat ini kecuali dengan dosa yang diampuni, serta amal soleh yang diterima lagi mabrur. Katakanlah amin. أيها الأحبة، في هذه الدقائق سأحدثكم بحديث أضمن لمن عمل به أن يطيب عيشه وأن يشرق مستقبله وأن تتغير حياته وأن ينقله الله جل جلاله من الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى ومن التعاسة إلى السعادة ومن اليأس إلى الأمل. أضمن لمن عمل بهذا الحديث أن يعيش رقما صعبا وأن يسعد سعادة وأن يجعل الله جنته في صدره.
من عمل بهذا الحديث هز كيانه وغير جنانه وأورثه حياة طيبة. إنه حديث المستقبل، فاعزموا قبل السماع على العمل بكل حرف فيه. Wahai para kekasih, dalam menit-menit ini aku akan menyampaikan sebuah hadis pada kalian yang aku jamin bagi siapa saja yang mengamalkannya, maka hidupnya akan terasa indah, masa depannya akan cerah, kehidupannya akan berubah, dan Allah Jalla Jalalahu akan memindahkannya dari kesempitan menuju kelapangan, dari kemiskinan menuju kekayaan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dan dari keputusan menuju harapan. Aku jamin bagi orang yang mengamalkan hadis ini, ia akan hidup sebagai sosok yang diperhitungkan, merasakan kebahagiaan sejati, dan Allah akan menjadikan surga berada di dalam dadanya. Siapa yang mengamalkan hadis ini, ia akan menggetarkan jiwanya, mengubah hatinya, dan mewariskan kebaikan pada dirinya. Ini adalah hadis masa depan. Maka bulatkanlah tekad sebelum mendengar untuk mengamalkan setiap huruf di dalamnya. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam perkumpulan, aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. فما ظنكم برب العالمين؟ الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. المعنى أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظنك به، فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد شرا. وقلوب المؤمنين وقلوب الصادقين وقلوب المخبتين لا يليق بها إلا أن تحسن ظنها بخالقها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كان العبد حسن الظن حسن الرجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البتة. لماذا يا إمام؟ قال: لأن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. Maka, apakah prasangka kalian terhadap Tuhan semesta alam? Allah Jallalahu berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maknanya, Allah memperlakukanmu dan memperlakukanku berdasarkan prasangkamu kepadanya. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan dari Allah, ia akan mendapati kebaikan. Dan yang jauh dari rahmatnya, semoga aku dan kalian dilindungi. Barang siapa yang mengira keburukan dari Allah, ia akan mendapati keburukan. Hati orang-orang beriman, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang tunduk patuh tidak pantas bagi mereka kecuali berprasangka baik kepada penciptanya. Oleh karena itu,
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, setiap kali seorang hamba berprasangka baik, berharap baik, dan bertawakal dengan jujur, maka Allah sama sekali tidak akan mengecewakan harapannya. Mengapa wahai imam? Beliau berkata, karena Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal dan tidak mengecewakan harapan orang yang berharap. فإذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك أو يسيرون أحزانك أو يبددون أشجانك فاعلم أنهم هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت توقن وتؤمن وتصدق أن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله، فتتوجه إليه. القرار الذي يليق بقلبك أن تفر إلى الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسعد بالله وأن تسأل الله، لأن الله بيده كل شيء ولا يخفى عليه شيء. Jika engkau meminta bantuan kepada manusia, meminta pertolongan mereka, mengharapkan mereka berdiri bersamamu, melenyapkan kesedihanmu, atau mengusir duka laramu, maka ketahuilah bahwa mereka itu tetaplah manusia. Mereka tidak menguasai untuk diri mereka sendiri manfaat, mudarat, kematian, kehidupan, maupun kebangkitan. Engkau harus yakin, beriman, dan membenarkan bahwa yang memegang kunci-kunci kemudahan adalah Allah. Maka menghadaplah kepadanya. Keputusan yang pantas bagi hatimu adalah berlari menuju Allah, mengadu kepada Allah, berbahagia bersama Allah, dan meminta kepada Allah, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يعني تعيش حياتك كلها على حسن الظن بالله، مهما أحدقت بك المحن وتتابعت عليك البلايا والرزايا والفتن فإن لك فتحا قريبا، إن لك ربا رحيما يسمع الشكوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. Jabir radhiyallahu anhu berkata dalam Sahih Muslim, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Tuhannya. Artinya, engkau menjalani seluruh hidupmu di atas prasangka baik kepada Allah. Bagaimanapun ujian mengepungmu dan musibah, petaka, serta fitnah datang silih berganti, sesungguhnya bagimu ada kemudahan yang dekat. Sesungguhnya engkau memiliki Tuhan yang Maha Penyayang, yang mendengar pengaduan dan mengetahui yang rahasia maupun yang lebih tersembunyi. Maha suci Dia lagi Maha tinggi. يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق والله لأشقينك، فأجابت عليه بكل هدوء ولباقة قالت إنك لا تملك أن تشقيني فضلا على أن تسعدني. قال وكيف؟ قالت لأن سعادتي في إيماني وفي يقيني بربي وفي حسن ظني بربي، وإيماني هذا ويقيني وحسن ظني بربي في قلبي، وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. إنها القلوب التي اطمأنت بخالقها وأيقنت بأن الله جل جلاله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. Diriwayatkan bahwa seorang pria bertengkar dengan istrinya. Lalu ia berkata dalam kemarahan dan kejengkelannya, demi Allah, aku benar-benar akan membuatmu sengsara. Sang istri menjawab dengan penuh ketenangan dan kesantunan. Ia berkata, engkau tidak memiliki kuasa untuk membuatku sengsara, apalagi membahagiakanku. Suaminya bertanya, bagaimana bisa? Istrinya menjawab, karena
kebahagiaanku ada pada keimananku, pada keyakinanku kepada Tuhanku, dan pada prasangka baikku kepada Tuhannya. Keimananku ini, keyakinanku, dan prasangka baikku kepada Tuhanku berada di dalam hatiku, dan tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas atau hatiku kecuali Tuhanku. Itulah hati yang telah tenang bersama penciptanya, dan yakin bahwa Allah Jalla Jalaluhu Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. ونحن أيها الأحبة قوم إن ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن حسن الظن بالله والأحبة هو الوقود الذي يجعلنا نقاوم كل آلام الدنيا وأحزان الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. فماذا تظن بربك إذا كنت مكروبا، إذا كنت حزينا خائفا قلقا منزعجا متوترا؟ ماذا تظن بالله؟ الذي يعرف الله حق المعرفة يزداد يقينا أن الله لن يخذله ولن يضيعه ولن يتركه. Dan kita, wahai para kekasih, adalah kaum yang jika bumi terasa sempit bagi kita, maka langit akan membentang luas untuk kita. Maka berlarilah kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata darinya kepadamu. Sesungguhnya prasangka baik kepada Allah, wahai para kekasih, adalah bahan bakar yang membuat kita mampu bertahan menghadapi semua rasa sakit dan kesedihan dunia. Nabi SAW bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka apa prasangkamu kepada Tuhanmu? Jika engkau sedang tertimpa musibah, jika engkau sedang sedih, takut, cemas, gusar, stres, apa prasangkamu kepada Allah?" Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan akan semakin yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkannya, tidak akan menyia-nyiakannya, dan tidak akan meninggalkannya. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في المحنة التي مرت في بيت النبوة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ويعيش محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته كربا عظيما. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أصابها ما أصابها في حادثة الإفك، وشيع في المدينة أن عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها وقاتل الله من سبها، وشيع في المدينة أنها وقعت في الزنا وحاشاها، لكنها امتحان لتلك القلوب التي عرفت الله جل جلاله. يمتحن الله ما في قلوبكم ليستخرج الله من قلوب الصادقين عبودية الصبر، وأن يسمع أصواتهم وأنينهم فيعطيهم ويجيبهم سبحانه وتعالى. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dalam ujian yang menimpa rumah tangga nubuwah. Di rumah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan penuh, di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya hidup dalam penderitaan yang besar. Aisyah dalam peristiwa haditsul ifki, berita bohong, dihebohkan di Madinah bahwa Aisyah seorang wanita yang menjaga kehormatan lagi penyabar, radhiyallahu anha, dan dari ayahnya, dan semoga Allah membinasakan orang yang mencelanya. Dihebohkan di Madinah bahwa ia telah terjerumus ke dalam perzinaan. Mustahil sekali hal itu baginya. Namun, itu adalah ujian bagi hati yang telah mengenal Allah Jalaluhu. Allah menguji apa yang ada di dalam hati kalian untuk mengeluarkan penghambaan berupa kesabaran dari hati orang-orang yang jujur, dan agar dia mendengar suara serta rintihan mereka. Lalu dia memberi dan mengabulkan doa mereka. Maha suci dia lagi, maha tinggi. فوصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من هول الموقف تغير عليها، فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنت غيرت علي؟ وكان أبوها وأمها بجانبها. قالت ردها على رسول الله، ترني بنتكم دافعوا عني. قال والله لا ندري ما نقول.
فقالت الواثقة بربها التي تعرف ربها في كل وقت وفي كل حين وفي كل محنة وفي كل بلاء، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن قلت بأني بريئة فلن يصدقني أحد، لكن لا أجد لنفسي مقالا إلا كما قال أبو يوسف، حتى قيل أنها نسيت اسمه من هول الموقف. قالت: لا أجد لنفسي مقالا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Hingga urusan itu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beratnya situasi, sikapnya berubah kepadanya. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, jika engkau telah melakukan suatu dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah. Namun jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu." Aisyah berkata, "Bahkan engkau, wahai Rasulullah, bahkan engkau pun berubah sikap kepadaku." Saat itu ayah dan ibunya berada di sampingnya. Ia berkata, "Bantahlah ucapan Rasulullah. Kalimat, 'Kalian lihat aku adalah anak kalian. Belalah aku.'" Keduanya berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu harus berkata apa. Maka berkatalah kepada yang percaya kepada Tuhannya, yang mengenal Tuhannya di setiap waktu dan kesempatan. Di setiap ujian dan musibah," ia berkata radhiyallahu anha wa ardaha, "jika aku mengatakan bahwa aku tidak bersalah, tidak akan ada yang mempercayaiku. Namun aku tidak mendapati tamsil bagi diriku, melainkan seperti yang dikatakan oleh ayah Yusuf. Bahkan dikatakan bahwa ia lupa nabi nama Yakub karena beratnya situasi. Ia berkata, maka kesabaran yang indah itu adalah kesabaranku, dan Allah jugalah yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." ماذا صنعت؟ ماذا قررت؟ إنها اتخذت القرار أنها تفر إلى الله وتشكو حالها إلى الله وتتصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فتوجهت إلى خالقها وأيقنت بأن الله لن يضيعها وأن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى. فإذا بالله من فوق 7 سماوات يبرئها آيات تتلى إلى قيام الساعة في عائشة براءة لها رضي الله عنها وأرضاها. إنها القلوب الصادقة. Apa yang ia lakukan, apa yang ia putuskan, ia mengambil keputusan untuk berlari kepada Allah, mengadukan keadaannya kepada Allah, dan bersabar karena Allah. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ia menghadap kepada penciptanya dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, dan bahwa Allah membela orang-orang yang beriman. Maha suci Dia lagi maha tinggi. Maka seketika itu juga Allah dari atas langit yang 7 menurunkan ayat yang membebaskannya. Ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat sebagai bentuk pembebasan bagi Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Itulah hati yang jujur. أنا وأنت ألسنا بحاجة إلى الله؟ ألست مكروبا؟ ألست مهموما؟ ألست مغموما؟ وأنا وأنت ألسنا مذنبين تائهين حيارى؟ إذن فلنحسن الظن بالله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: حسن الظن بالله معناها أن تظن أن الله سيجيبك إذا دعوته، وأن تظن أن الله سيقبل توبتك إن عدت إليه، وهكذا. إذا كنت تائها مذنبا حيرانا ونحن ذاك المذنب، فأيقن أن الله سيقبل توبتك، لأن الله يقول عنك سبحانه وتعالى وهو يناديني ويناديك نداء المتلطف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Aku dan engkau, bukanlah kita butuh kepada Allah? Bukankah engkau sedang ditimpa musibah? Bukankah engkau sedang cemas? Bukankah engkau sedang berduka?
Dan aku serta engkau, bukankah kita adalah orang-orang berdosa, yang tersesat lagi kebingungan? Kalau begitu, marilah kita berprasangka baik kepada Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, prasangka baik kepada Allah maknanya adalah engkau mengira bahwa Allah akan mengabulkan doamu jika engkau berdoa kepadanya, dan engkau mengira bahwa Allah akan menerima tobatmu jika engkau kembali kepadanya. Dan demikianlah jika engkau tersesat, berdosa, lagi bingung, dan kitalah pendosa itu, maka yakinlah bahwa Allah akan menerima tobatmu. Karena Allah berfirman tentangmu, Maha suci Dia lagi Maha tinggi. Saat Dia memanggilku dan memanggilmu dengan panggilan bagi hamba-hambanya yang lembut, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. طيب ما ظنك بهذا الرب اللي يقول تعال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما ناداك اللي يريد أن يخفف عنك، فتقدم إلى الله ولو شبرا واحدا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إن التعامل مع الله نجاح يتبعه فلاح. أقدم ولا تخف، فإنك مع الله أمان الخائفين. كل إنسان تخاف منه تشرد منه إلا الله، إن خفت منه وإن هبته توجهت إليه سبحانه وتعالى. Lalu, apa prasangkamu kepada Tuhan yang berkata, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tidak memanggilmu melainkan karena Dia ingin meringankan bebanmu. Maka mendekatlah kepada Allah walau hanya sejengkal. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Sesungguhnya berinteraksi dengan Allah adalah keberhasilan yang diikuti oleh keberuntungan. Melangkahlah dan jangan takut, karena sesungguhnya engkau bersama Allah, pelindung bagi orang-orang yang takut. Setiap manusia yang engkau takuti, engkau akan lari darinya, kecuali Allah. Jika engkau takut kepadanya dan segan kepadanya, engkau justru akan menghadap kepadanya. Maha suci Dia lagi Maha tinggi. اكنس أفكار اليأس والقنوط من حياتك، افتح نوافذ الحياة والهواء الطلق على قلبك، أوقد شموع الأمل في طريقك إلى الله، لأن الطريق إلى الله يبغى له صبر وحسن ظن بالله حتى لا تنقطع ولا تذبل، فتداوي وتسلي قلبك بحسن الظن بالله. وما صنعه يعقوب عليه الصلاة والسلام في محنته ولوعة فراقه على أبنائه إلا حسن الظن بالله، فأعطاه الله. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sapulah pikiran keputusasaan dan rasa frustasi dari hidupmu. Bukalah jendela kehidupan dan udara segar pada hatimu. Nyalakan lilin-lilin harapan di jalanmu menuju Allah. Karena jalan menuju Allah membutuhkan kesabaran dan prasangka baik kepada Allah. Agar engkau tidak terputus di tengah jalan dan tidak layu. Nabi Yakub mengobati kepedihan akibat berpisah dengan anak-anaknya, tidak lain kecuali dengan prasangka baik kepada Allah. Maka Allah memberinya balasan, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Wa anta tad'u Allah wa taltaji ilayhi fi kulli waqt wa fi kulli hin. ذيل في دعائك وضمن اللهم إني أحسن الظن فيك، فإن أحسنت الظن بالله أعطاك، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي. في تلك اللحظات الحاسمة من الألم والضيق والحنق، ماذا تظن بالله وأنت تدعوه في جنح الظلام؟ يا رب ضاقت علي الدنيا بما رحبت، يا رب طافت بي الأسقام والآلام، يا رب يا رب يا رب. فيسمع الله أنينك ويسمع الله شكواك ويعلم الله معاناتك، فتنطرح بين يديه وتسمعه صوتك، فإذا بالله من فوق 7 سماوات يقول لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. Dan ketika engkau berdoa kepada Allah dan bersandaran kepadanya di setiap waktu dan kesempatan,
Selipkan dan sertakan dalam doamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berprasangka baik kepadamu. Jika engkau berprasangka baik kepada Allah, Dia akan memberimu, karena Allah berfirman, Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Di saat-saat genting penuh rasa sakit, kesempitan dan kejengkelan, apa yang engkau prasangkakan kepada Allah saat engkau berdoa kepadanya di kegelapan malam? Wahai Tuhanku, dunia terasa sempit bagiku dengan segala keluasannya. Wahai Tuhanku, penyakit dan rasa sakit mengerumuniku. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka Allah mendengar rintihanmu. Ya Allah, mendengar pengaduanmu. Dan Allah mengetahui penderitaanmu. Lalu seketika itu juga Allah dari atas langit yang 7 berfirman, Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu hambaku, aku penuhi panggilanmu hambaku, aku penuhi panggilanmu hambaku. لا لليأس، والله قد تتغير أحوالك وتنقلب حياتك رأسا على عقب، ويأتيك اليسر والفرج من طريق بعيد لم يخطر على بالك بسبب أنك التجأت إلى الله وأحسنت الظن به. أليس الله جل جلاله يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما في شيء مستحيل على الله. من جاءك يحدثك عن المستحيل ذكره وحدثه بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. فأبشروا وأملوا وعمروا قلوبكم بحسن الظن بالله. Demi Allah, jangan berputus asa. Sungguh keadaanmu bisa berubah dan kehidupanmu bisa berbalik total. Kemudahan serta jalan keluar akan datang kepadamu dari jalan yang jauh, yang sama sekali tidak pernah terlintas di benakmu, disebabkan engkau bersandar kepada Allah dan berprasangka baik kepadanya. Bukankah Allah Jalla Jalalahu berfirman, Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Siapa saja yang datang kepadamu membicarakan kemustahilan, ingatkan dia dan ceritakan kepadanya tentang kekuasaan Allah, dan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bergembiralah, berharaplah, dan makmurkan hatimu dengan berprasangka baik kepada Allah. لا تستمع لليائسين والبائسين والقانطين، ولا تشنف أسماعك لهم فهم يزعجونك ويعكرون صفو الحياة. صاحب المتفائل الذي يدلك على الله ويذكرك بنعم الله عليك ويذكرك بجانبك المشرق. لا تصاحب إلا من يسعدك لا يشقيك، وهكذا المؤمن رحمة. وهل الفأل إلا كلمة طيبة يسمعها أحدكم من أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم. Jangan mendengarkan orang-orang yang putus asa, sengsara, lagi frustasi, dan jangan pasang telingamu untuk mereka, karena mereka hanya akan membuatmu gelisah dan mengeruhkan beningnya kehidupan. Bertemanlah dengan orang yang optimistis, yang menunjukkan kepada Allah, mengingatkanmu akan nikmat-nikmat Allah kepadamu, dan mengingatkanmu pada sisi terangmu. Jangan berteman kecuali dengan orang yang membahagiakanmu, bukan yang menyengsarakanmu. Dan begitulah seorang mukmin, ia membawa rahmat, dan bukanlah al-fail optimisme itu, melainkan kalimat baik yang didengar oleh salah seorang dari kalian dari saudaranya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. ولهذا احذر ممن قال الله عنهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وتأمل في من أساءوا الظنون بالله جل جلاله. قال الله عنهم
السبب سوء الظن هذا أوردهم المهالك عياذا بالله، بل أوردهم النار. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Oleh karena itu, waspadalah terhadap orang-orang yang Allah firman tentang mereka, dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran atau keburukan yang amat buruk, dan Allah memurkai mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan renungkanlah tentang orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman tentang mereka bahwa penyebab prasangka buruk ini menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Kita berlindung kepada Allah, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar atau bisa menahan azab, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka mengumumkakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. وتأمل في من عرف الله وأيقن بالله وأحسن الظن بالله بأي لسان هتف. موسى عليه الصلاة والسلام واثق من ربه، البحر أمامه، العدو خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذه السين سين التفاؤل، سين حسن الظن بالله، سيهديك ويعطيك ويتولاك ويجعل حياتك طيبة ويقضي حوائجك ويقبل عليك. والله أنني أتخيل العافية قد أقبلت عليك والفرج يأتيك بأمر الله سبحانه وتعالى. Dan renungkanlah tentang orang yang mengenal Allah, yakin kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Dengan lisan apa Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyeru dengan penuh percaya diri kepada Tuhannya. Laut berada di hadapannya dan musuh berada di belakangnya. Pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Huruf sin pada kata sayahdin ini adalah sin optimisme. Sin berprasangka baik kepada Allah bahwa Dia akan memberi petunjuk kepadamu, memberimu, melindungimu, menjadikan hidupmu baik, menunaikan kebutuhan-kebutuhanmu, dan menerima tobatmu. Demi Allah, sungguh aku membayangkan kesehatan telah datang kepadamu, dan jalan keluar mendatangimu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وماذا قال إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ماذا قال يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فحسن الظن بالله عبادة قلب لا تليق إلا بقلبك أنت أيها المؤمن، أيها العارف بربه. ومن عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته معرفة الله فاته كل شيء، ومن عرف الله اتسع له كل ضيق، ومن عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انكشف عن قلبه الهموم والأحزان وأقبلت عليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، لأنه لا حزن مع الله ولا قلق ولا كآبة، إنما الحزن والألم لمن فاته الله. Dan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Beliau berkata, sesungguhnya
Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Maka prasangka baik kepada Allah adalah ibadah hati yang tidak pantas berada kecuali di dalam hatimu. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Allah, ia akan mengetahui segala sesuatu. Barang siapa yang kehilangan makrifat atau pengenalan kepada Allah, ia kehilangan sesuatu. Barang siapa yang mengenal Allah, akan menjadi luas baginya segala kesempitan. Barang siapa yang mengenal Allah, ia pasti akan mencintainya, dan barang siapa yang mencintainya, akan sirna dari hatinya segala kecemasan dan kesedihan. Serta akan datang kepadanya rombongan ucapan selamat dan kabar gembira dari segala penjuru. Karena tidak ada kesedihan bersama Allah, tidak ada kecemasan dan tidak ada depresi. Sesungguhnya kesedihan dan rasa sakit hanyalah bagi orang yang kehilangan Allah. ألست تعلم وتؤمن وتوقن وتصدق يا رعاك الله أن الله الذي بيده كل شيء ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته. حسن الظن بالله يتولد في قلبك حينما تدعوه في جنح الظلام: يا رب، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا من بيده كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل هم، وسعتك أنت، وسعت ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وسعت كل آلامك وكل ديونك وكل أتعابك، فتنطرح بين يديه وفي الوقت نفسه تحسن الظن بالله أن لن يخيبك. فهكذا حسن الظن بالله. Bukankah engkau mengetahui, beriman, yakin, dan membenarkan semoga Allah menjagamu, bahwa Allah yang di tangannya segala sesuatu turun ke langit dunia setiap malam dengan turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Prasangka baik kepada Allah akan lahir di dalam hatimu ketika engkau berdoa kepadanya di kegelapan malam. Wahai yang maha dekat dan ketinggiannya, wahai yang maha tinggi dalam kedekatannya, wahai yang di tangannya segala sesuatu, wahai yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmatnya meliputi mereka semua, meliputi dirimu, meliputi masa lalumu, masa sekarangmu, dan masa depanmu. Meliputi semua rasa sakitmu, semua hutangmu, dan semua kelelahanmu. Maka pasrahkanlah dirimu di hadapannya, dan pada saat yang sama berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Dia tidak akan mengecewakanmu, karena begitulah prasangka baik kepada Allah. يقول أحد السلف: رأيت مالك بن دينار في المنام بعد موته فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على الله جل جلاله؟ قال: قدمت على الله بذنوب كثيرة محاها ومسحها حسن الظن بالله جل جلاله. فما ظنكم برب العالمين، هذا الرحيم، هذا الكريم، هذا القريب، هذا المجيب، هذا السميع، هذا البصير سبحانه وتعالى. لا تيأس ولا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله، عد إلى الله، ولو أذنبت في اليوم 100 مرة عد إلى الله من جديد وأفرحه بتوبتك، فلعل تلك التوبة يصدق عليك: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت. Salah seorang ulama salaf berkata, Aku melihat Malik bin Dinar di dalam mimpi setelah wafatnya. Lalu aku bertanya, wahai Abu Yahya, aduhai kiranya apa yang engkau bawa saat menghadap Allah Jallalahu? Beliau menjawab, aku menghadap Allah dengan membawa dosa yang banyak. Namun prasangka baik kepada Allah Jallalahu telah menghapus dan melenyapkannya. Maka apakah prasangka kalian terhadap Tuhan semesta alam? Tuhan yang maha penyayang ini, yang maha pemurah, yang maha dekat, yang maha mengabulkan, yang maha mendengar, yang maha melihat,
Maha suci, Dia lagi maha tinggi. Jangan berputus asa dan jangan menganggap dosamu terlalu banyak di hadapan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah meskipun engkau berdosa 100 kali dalam sehari. Kembalilah kepada Allah dari awal dan buatlah Dia gembira dengan tobatmu. Maka barangkali tobat itu akan membenarkan firman-Nya kepadamu. Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Sungguh aku telah mengampuninya. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسرني لأنه رحيم ولطيف وستير سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما منكسر ولسان حاله أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي. هو غافر هو راحم هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلا تغلبن أوصافه وأوصافي. إياك أيها الحبيب، إياك أن تيأس، إياك أن تسيء الظن بالله. من هذه اللحظة من هذه الليلة أيقن أن الله لن يخيبك، وأيقن أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يعلم معاناتك وأنه لن يخيبك، وأن لك فتحا قريبا وأن لك فرجا قريبا. لكن اصبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكن ما أنت فيه الآن هو خيرة الله لك، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. والله سبحانه وتعالى يرد. Betapa santunnya Allah kepadaku ketika Dia menangguhkan siksaku, padahal aku terus-menerus dalam dosaku, dan Dia tetap menutupinya, karena Dia maha penyayang, maha lembut, lagi maha menutupi aib. Maha suci Dia lagi maha tinggi, dan seorang mukmin itu selamanya merasa rendah diri, dan keadaannya selalu berkata, aku pendosa, aku salah, aku bermaksiat, dan Dia maha pengampun, Dia maha penyayang, Dia maha mencukupi. Aku hadapi sifat burukku yang 3 dengan sifat baiknya yang 3, maka jangan sampai sifat-sifatku mengalahkan sifat-sifatnya. Jangan sekali-kali wahai kekasih, jangan sekali-kali engkau berputus asa. Jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada Allah. Mulai detik engkau berputus asa. Jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada Allah mulai detik ini. Mulai malam ini, yakinlah bahwa Allah tidak akan mengecewakanmu, dan yakinlah bahwa Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala mengetahui penderitaanmu, dan Dia tidak akan mengecewakanmu, dan bahwa bagimu ada kemudahan yang dekat serta jalan keluar yang dekat. Akan tetapi bersabarlah, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh untukmu lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur jalan keluar kapan saja Dia kehendaki, pada waktu yang Dia kehendaki, dan Allah mengetahui rahasia kalian serta apa yang kalian nyatakan. Maha suci Dia lagi maha tinggi. بالفرج متى شاء في الوقت الذي يشاء والله يعلم سركم وعلانيتكم سبحانه وتعالى. أخيرا يا الأحبة، من أعظم ما يسوقك إلى الله سوقا وينمي قضية حسن الظن بالله قراءة القرآن، العيش مع القرآن، الارتباط بالقرآن. لا تمر عليك ليلة ولا يمر عليك يوم من الأيام إلا وقد قرأت كتاب الله. خذ آية من كتاب الله، عش معها، تأملها. يقول الله في مطلع سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله كيف يشقى من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يحزن من يقرأ القرآن؟ بالله كيف يبتئس من يقرأ القرآن ويعيش مع القرآن ويتفاعل مع القرآن؟ الحل في أيدينا لو أفقنا من غفلتنا. Terakhir, wahai para kekasih, di antara hal terbesar yang akan menuntunmu menuju Allah dengan sungguh-sungguh dan menumbuhkan sikap prasangka baik kepada Allah adalah membaca Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dan berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan biarkan satu malam pun berlalu, dan jangan biarkan satu hari pun berlalu, melainkan engkau telah membaca kitabullah. Ambillah satu ayat dari kitabullah, hiduplah bersamanya, dan renungkanlah. Allah berfirman di awal surat Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Demi Allah, bagaimana bisa sengsara orang yang membaca Al-Quran?
Demi Allah, bagaimana bisa sedih orang yang membaca Al-Quran? Demi Allah, bagaimana bisa berduka orang yang membaca Al-Quran? Hidup bersama Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, solusinya ada di tangan kita sekiranya kita bangun dari kelalaian kita. Penyakit kita ada pada diri kita, dan sekiranya kita berpegang teguh pada kitabullah, niscaya sirnalah penyakit kita. ويقول الله في ختام سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل ما عرضت عن الله أقبلت الهموم والضيق والكدر. كلما عدت إلى الله ولو شبرا واحدا أسعدك، لأن الله شكور، لأن الله لا ينسى من عصاه. كيف بمن أطاعه؟ كيف بمن عاد إليه سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب غفر لقاتل 100 نفس؟ سبحانه رب رحيم كريم جواد. Dan Allah berfirman di akhir surah Toha, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak sesat di dunia dan tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Setiap kali engkau berpaling dari Allah, akan datang kecemasan, kesempitan, dan kekeruhan hati. Setiap kali engkau kembali kepada Allah, walau hanya sejengkal, Dia akan membahagiakanmu karena Allah Maha mensyukuri amal hambanya. Karena Allah tidak melupakan orang yang bermaksiat kepadanya. Maka bagaimana dengan orang yang menaatinya? Bagaimana dengan orang yang kembali kepadanya? Maha suci Dia lagi Maha tinggi. Apa perasaan kamu kepada Tuhan yang mengampuni pembunuh 100 nyawa? Maha suci Dia, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pemurah lagi Maha Dermawan. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه. يا رب أسعدنا وأسعد بنا، واهدنا واهد بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اشرح صدورنا، وعمر قلوبنا بحبك، وعمر قلوبنا بحسن الظن فيك، وعمر قلوبنا بصدق التوكل عليك، حتى نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله. Ya Allah, sesungguhnya kami berprasangka baik kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berprasangka baik kepadamu. Ya Allah, barang siapa di antara kami atau di tengah-tengah kami yang sedang berduka, maka lapangkanlah dukanya. Dan barang siapa di antara kami atau di tengah-tengah kami yang sedang diuji, maka sembuhkanlah atau selamatkanlah dia. Wahai Tuhanku, bahagiakanlah kami dan jadikanlah kami penyebab kebahagiaan orang lain. Berilah kami petunjuk dan jadikan kami perantara petunjuk bagi orang lain. Ya Allah, mudahkanlah petunjuk bagi kami. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Makmurkanlah hati kami dengan memakmurkan hati kami dengan kejujuran bertawakal kepadamu. Hingga kami mengetahui dengan yakin bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Allahumma ya Rabb, ya man ta'lamu hawaij as-sa'ilin وتعلم ما في صدور الصامتين، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang Maha mengetahui kebutuhan orang-orang yang meminta dan mengetahui apa yang ada di dalam dada orang-orang yang terdiam. Ya Allah, berikanlah kami
Ya Allah, berikanlah kami ringannya maaf-Mu dan manisnya ampunan-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, amankanlah perbatasan-perbatasan kami. Ya Allah, amalkanlah perbatasan-perbatasan kami. Ya Allah, jagalah pasukan-pasukan kami. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman lagi, tentram, serta seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, kokohkanlah dengan kebenaran pemimpin kami dan pemegang urusan kami. Ya Allah, siapkanlah baginya pembantu yang soleh lagi tulus, yang membantunya di atas kebaikan dan menunjukkannya pada kebaikan. Wahai yang maha mendengar doa dan wahai yang maha agung harapan. وأستودع الله قلوبكم وأسماعكم وأرواحكم وأبصاركم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعذرا إن طولت وعفوا إن قصرت وصلى الله على نبينا. Dan aku titipkan kepada Allah hati kalian, pendengar kalian, jiwa kalian, dan penglihatan kalian, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Mohon maaf jika aku terlalu panjang, dan mohon ampun jika aku ada kekurangan, dan semoga sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.